Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah, institusi SMK Negeri 6 Bulukumba, mahasiswa program profesi guru atau PPG gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar, siap melaksanakan PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawab. Salam. Duduk kembali. Mana? Sehat semua? Sehat. Kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baiklah anakku sekalian, setelah kita melakukan doa, barangkali alangkah baiknya kalau Anda memperhatikan dulu di sekelilingnya, di bawah tempat mejanya, terjaga kebersihannya ya. Ya, bersih. Kira-kira. Karena bagaimana ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya. Baiklah, dalam kegiatan kita ini, ya, satu orang dulu supaya lebih semangat lagi memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan.
Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak dulu akan absen ya. Siapa yang tidak hadir? Ya, satu orang. Kenapa nak? Sakit. Ya, sakit. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, ya perlu anak-anakku kalian dulu literasi ya dengan baca Al-Quran. Ya, kita persilakan. Baiklah anak-anak sekalian, dalam pertemuan kita hari ini adalah yaitu dengan materinya hak asasi manusia. Tapi sebelumnya kita dulu patut mensyukuri ya nikmat Tuhan yang Maha Esa, karena kita ini masih sempat dibanding juga dengan teman saya ada yang sakit. Jadi pada hari ini kita patut bersyukur. Nah, kemudian tadi terkait dengan hak asasi manusia, anak kalian perlu ketahui bahwa sebelum lanjut kita ke sini ada pembelajaran terlebih dahulu, ya, dengan pembelajaran kita tentang demokrasi, ya. Apa keterkaitannya antara pembelajaran hari ini dengan pembelajaran di pertemuan yang lalu, ya? Kan sekarang kita bercerita tentang hak asasi manusia, ya. Itu dulu hak asasi manusia. Apa keterkaitannya? Sistem demokrasi itu adalah bagian dari hak kita, ya. Contoh hak yang kita miliki, memilih pemimpin, ya. Saya jelaskan. Oke? Ya, kalau di sekolah apa contohnya? Ya, memilih ketua OSIS, ketua kelas. Itu adalah model contoh demokrasi, ya. Nah, kita masuk ke hak asasi manusia. Yang perlu dulu di sini kita memahami apa itu hak asasi manusia. Siapa yang bisa? Apa itu kalau hak? Haknya dulu lah. Siapa yang bisa? Angkat tangan satu orang. Ya, apa kalau hak? Ya, apa? Ya, apa kalau hak? Kepemilikan. Yang lain ada? Apa kalau hak? Ya, ada teman yang tadi mengatakan bahwa hak itu kepemilikan. Apa lagi? Apa lagi? Ini yang perlu dikerjakan dulu. Jangan sampai Anda mau menuntut mengatakan ya apa hak saya, tapi di sisi lain Anda tidak mengetahui sebenarnya itu apa hak. Sebelum kita masuk ke asasinya, ya, saya perjelas sesuatu yang kita harus miliki itulah hak, ya, sesuatu yang kita harus miliki. Terus asasi itu adalah diri kita, ya, diri kita yang sebenarnya yang kita harus dapatkan ini, ya. Sama tadi dengan keterkaitan itu. Satu, demokrasi itu adalah bagian dari hak kita, ya. Nah, yang perlu di sini adalah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, ya. Itu yang kita pahami. Adalah bagaimana dalam perspektif Pancasila, ya. Kita melihat. Yang perlu kita lihat di sini, ya, menganalisis. Ini yang perlu di kompetensi dasarnya juga anak-anak sekalian. Pembelajaran kita adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, seperti apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Hak kita sebenarnya. Nah, ini yang kita harus tahu di kompetensi dasar itu. Tujuan kita harus dicapai. Terus lihat di tujuan pembelajaran kita. Ingat, melalui kegiatan ini apa? Menggunakan model problem based learning. Ya, seperti yang kita sekarang. Nah, terus
yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok. Ya, seperti sebentar bagi kelompok. Kalian diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan kritis. Ya, itu ya. Terus kita melihat hak asasi manusia. Ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internal? Kalau di pribadi kita, yang bersumber dari diri kita sendiri, ya. Terus mana faktor eksternal? Yang dari luar diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini perhatikan faktor internalnya. Yang mana di situ? Ya. Apakah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila sudah sesuai atau belum sesuai dengan asasi manusia? Siapa yang bilang sudah sesuai? Angkat tangan. Ya? Hah? Sudah sesuai? Di sini juga perspektif. Ayah, ada sesuai, ada tidak? Ya, bisa memberikan alasan? Ya, bisa? Ada sini, apakah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila sudah sesuai? Ya, ya nanti kita bertanya. Ya, baik, perhatikan baik-baik di videonya sebentar, mudah-mudahan bisa Anda melihat ya. Nah, pematannya di situ ada kasus besarnya. Nah, itu tadi terlihat di videonya. Ada Tanjung Priok, ada Trisakti. Ya, lihat satu-satu, baru berkelompok sebentar membacakan apa yang kalian kerjakan di situ. Terus ya bisa menanggapi kalau ada yang kurang jelas tanggapannya. Ingat di sini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ya. Perhatikan di situ. Ya. Ini bisa gabung ya. Ya. Baru kalian mengerjakan LKPD yang ada. Ya, ya. Masing-masing beda ya. Ada ya sebentar disebutkan yang mana yang mau diambil. Ya, berdasarkan yang ada di LKPD-nya. Ya, sudah bisa menangkap di situ apa-apa tentang kasusnya ya. Silakan kerjakan dan apa hasil tadi yang kalian lihat, baru sama-sama mendiskusikan. Sudah selesai? Ya, kelompok berapa dulu yang mau mulai bertanya? Ya, siapa tahu kata kelompok 4 dulu. Ya, coba mulai di kelompok 1 baik katanya, banyak suaranya. Coba satu orang yang paparkan. Ya. Coba paparkan kelompok 1 hasil diskusinya. Katakan semuanya. Ya. Bisa berdiri. Satu jelas. Ada ke teman-temannya. Perkenalkan dulu. Kami lakukan dari di atas. Selama ini peristiwa tersebut adalah rezim Orde Baru. Politik dan ekonomi yang kemudian kepada Orde Baru yang kemudian pada presiden
karena terjadi keterbatasan tersebut, tindakan brutal, penyiksaan dan penyalahgunaan kekuatan dilakukan terhadap para korban. Dari pengamatan video tadi tentang kasus pembunuhan Marsina, menurut kelompok kami, dinyatakan bersalah. Ya, untuk dulu yang kedua kelompok ini. Sekarang pada kelompok 3. Dibunuh karena melakukan unjuk rasa berupa mogok kerja karena mendesak PT CPNS menaikkan upah buruh. Ya, unjuk rasa. Ada yang lain? Coba kembali kelompok 3 lain. Ya, silakan. kebebasan berpendapat, posisi politik yang terbatas dan ketidakpuasan terhadap ini bukan gerakan mahasiswa dan transformasi politik dan ekonomi. Ya, lanjut. Nomor 2 adalah pesan moral yang terkandung dalam kasus ini adalah salah satunya adalah pentingnya kebebasan berpendapat. Kasus Trisakti menyampaikan tidak akan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia dan fundamental. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat yang kritis terhadap pemerintah dan sistem yang ada. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan terganggu sosial dan politik yang berpotensi berujung pada kekerasan. Dan yang terakhir adalah kasus Trisakti yang merujuk pada setiap pengamatan yang terjadi pada Indonesia ini tahun 1998 di depan. Dulu sekalian ya, tahu apa sebenarnya seperti apa. Jangan sampai tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang kena hal seperti ini. Coba siapa? Ya silakan, Fahri. 2. Alasan lain bahwa kasus Munir masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, yaitu tempat kejadian perkara yang berada di jalur penerbangan lintas negara dan metode pembunuhan yang menggunakan racun arsenik. Terima kasih. Aplaus dulu untuk semua. Karena semua. Atau masih ada pertanyaan dengan kasus ini yang pernah dibahas di tiap-tiap kelompok? Ya. Ya, kembali lagi masing-masing merefleksi apa kesimpulannya dari masing-masing tadi. Ya, apa kesimpulan yang kita ambil dari diskusi kelompok masing-masing? Coba Saya Pak. mulai dari kelompok 4. Coba. Apa? Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari kasus pembunuhan Munir adalah bahwa hak warga negara dalam mendapatkan kebenaran belum dipenuhi pemerintah. Sampai saat ini kasus pembunuhan Munir tersebut masih menjadi misteri, terlebih dengan dibebaskannya tersangka yang dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini belum sampai pada kesimpulan hukum karena fakta yang diketahui hanyalah bahwa Munir sengaja dibunuh, namun siapa pelakunya, apa kepentingannya, apa motifnya, serta kemufakatan jahatnya seperti apapun masih kurang. Ya. Betul. Ya. Siapa lagi? Kelompok 2. Silakan. Kesimpulan dari kasus Tanjung Priok, Komnas HAM menghasilkan 7 kesimpulan. Ini adalah beberapa kesimpulannya, yaitu 1. Keberadaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 132 tahun 2009 tanggal 9 September tentang penertiban bangunan di atas tanah Pelindo 2 merupakan kebijakan yang dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya kerusuhan. 2. Rencana operasi yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, di lapangan dilakukan secara berlebihan sehingga berakhir dengan bentrokan antara petugas Satpol PP dan masyarakat. 3. Instruksi Gubernur tidak dikelola dengan baik oleh wali kota sehingga menimbulkan kerusuhan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah kelompok 2. Masuk kelompok berapa lagi? 1, 3. Ya, silakan kelompok 3. Ada 2 kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus kehilangan nyawa yang menimpa Marsina, buruh yang juga dikenal sebagai seorang aktivis. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kasus pembunuhan terhadap Marsina termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat. Pembunuhan Marsina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara keji sehingga nyawa korban melayang. Yang kedua, kasus pembunuhan terhadap Marsina belum berhasil diungkap sampai detik ini.
Ya. Close dulu dalam kesimpulan. Lanjut. Kelompok 1. Ambil kesimpulan kelompok 1. Baik, kesimpulan dari kasus cerita ini adalah salah satunya tentang pentingnya kebebasan berpendapat. Kasus cerita ini menceritakan dan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai sesuatu atau manusia yang sebenarnya setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah dan sistem yang ada. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dapat mengakibatkan keterangan dan konflik yang berpotensi berujung pada kekerasan. Ya, berujung pada kekerasan. Ya, close dulu. Tahan dulu. Dengan selesainya ya, mengambil kesimpulan, marilah kita bersama-sama ya, mengambil kesimpulan bersama. Karena di tiap-tiap kelompok tadi sudah ya, ada beberapa pembunuhan Munir, apalagi Tanjung Priok, Trisakti, ya, Kasil Marusina, dan sampai detik ini ya, ada yang sudah terproses dan ada yang tidak. Nah, kembali kita mengambil sebuah kesimpulan anak-anakku sekalian bahwa hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM adalah tindakan melanggar prinsip-prinsip universal ya, tentang kebebasan, kesetaraan, martabat manusia. Ya, itu. Di sini keselarasan kadang seseorang ya tidak bisa membedakan. Ya, contoh dari persamaan gender saja antara kaum Hawa atau cewek dengan laki-laki. Ya, kadang dia selalu menganggap bahwa perempuan itu lemah. Padahal sama. Secara persamaan gender, perempuan itu tidak boleh menjadi ketua OSIS, tidak boleh menjadi kepala desa, tidak boleh menjadi pemimpin dunia. Tidak. Ini pelanggaran, ya, tidak ada persamaan, ya. Nah, ini namanya dikatakan dengan kesetaraan dan martabatnya sebagai manusia. Ya. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, ya. Ya. Jauh dari kesempurnaan, jadi tidak ada, tapi mempunyai kesamaan. Terus yang kedua, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia menjadi bukti nyata betapa pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Ya, tadi sudah Anda diskusikan bukti-bukti nyatanya. Ya, kadang kita tidak tahu seperti apa pelanggaran ini bisa terjadi. Ya, di tengah-tengah kita nggak menutup kemungkinan. Makanya anakku sekalian perlu di sini memahaminya seperti apa dan Anda harus bagaimana kalau terjadi seperti ini. Ya, dan kesimpulan yang kedua. Terus yang ketiga, dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi manusia yang dilanggar merupakan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Jadi, kapan nantinya Anda jadi seorang pemimpin apapun itu bentuknya, ya Anda harus melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Menjadi ibu rumah tangga yang paling bawah, lindungi anak-anaknya. Kepala rumah tangga, lindungi keluarganya, ya. Itu yang paling kecil, apalagi kalau pemerintahan. Nah, ketua OSIS, ya lindungi satu lingkungan sekolahnya. Karena itu adalah bagian. Nah, yang dimaksud dengan poin ketiga. Terus, dengan demikian, pemahaman dan penegakan hak dan kewajiban asasi manusia yang kuat sangat penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia ini. Karena sangat jelas di situ, ya, sekalian. Ya, terus kegiatan penutup. Saya harapkan kepada anak sekalian apa yang paling menarik di sini dalam pembelajaran ini. Silakan ambil HP-nya masing-masing, ya. Ambil HP-nya, semuanya angkat HP-nya, ya. Angkat HP-nya, ya. Follow ya, apa di situ yang menarik? Kirim saja melalui link. Ya. Oke, mungkin itu barangkali. Terus apa sarannya? Apa saran hal yang kalian sampaikan ke guru? Tulis saja ya melalui HP-nya yang kalian pegang sebentar.
Bisa Bapak melihat ya. Terus di dalam hal ini ya, bahwa barangkali berakhirnya dengan materi ini berarti ya, maka semua rangkaian materi dan insya Allah kita akan pertemukan kembali di pertemuan berikutnya ya. Dari apa-apa tadi yang dijelaskan ya, kita kembali melihat apa yang dari KPD yang ada, sempurnakan. Kalau sudah sempurna ya, kita akan menyelesaikan kembali, dan di pertemuan berikutnya mungkin anak-anakku bisa Anda tanyakan yang apa yang masih kurang dan apa yang masih perlu dibenahi. Terus ya, kita merasa bersyukur ya atas Tuhan dan rahmat Allah yang Maha Kuasa karena sempat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, dan kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan ya selalu diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Nah, dan tentunya barangkali adalah nikmat hidup agar kita akan selalu melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian ya, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini ya, saya minta salah satu anakku yang bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan ini. Ya, silakan ya, ketua kelas ya. Ya. Ya, dan selesainya Bapak juga mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.